Smart Listener, selamat sore. Apa kabarnya untuk hari ini? Nah, senang sekali kita bisa menjumpai Anda seperti biasanya di hari Senin kami hadir dalam Senin Inspirasi. Beragam inspirasi akan kami bagikan setiap hari Seninnya dengan pengalaman-pengalaman yang dihadirkan oleh narasumber yang ada di studio dari Smart FM. Dan untuk sore hari ini spesial sekali karena tokoh orang yang kami hadirkan di sini ini sepertinya menjadi idola remaja masa kini, ya kan? Karena penampilannya, mulai dari penampilannya, tapi ternyata beliau ini kalau kita ngomongin soal startup, nah boleh dibilang dia ahlinya. Seperti itu. Nah, untuk hari ini Smart Listener kami akan hadir dengan tema memulai startup di era digitalisasi. Untuk seluruh Smart Listener dimanapun Anda berada, ya mungkin saat ini tengah mendengarkan kami melalui radio dan ingin menyaksikan secara visual, langsung saja ke YouTube dari Smart FM Makassar. Di sana Smart Listener juga bisa langsung ikutan bergabung bersama dengan kami dengan memberikan komentar ataupun juga pertanyaan yang nantinya akan kami bacakan. Oke, sore hari ini sudah hadir di studio Smart FM, ya. Kalau kita ngelihat dari gayanya sangat anak muda sekali, kita nggak akan menyangka bahwa usianya sudah 68 tahun. 71. Oke, beliau adalah Dedi Triawan. Ini selaku CTO MIC Indonesia. Make Indonesia, bacanya Make Indonesia ya. Oke, baiklah. Dan juga Ketua Startup Makassar. Ini ketua loh. Jadi bukan kaleng-kaleng, memang udah ketua. Baiklah. Hai, selamat sore Kak Dedi. Halo, ya. Neng Priscilla. Ya, Neng Priscilla. Sepertinya lebih hits nama yang di sebelah ya. Gimana kabarnya? Gimana? Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah. Ini adalah pertama kali berkunjung ke studio Smart FM. Smart FM, betul. Gimana untuk luar biasa sekali sih, ini pengalaman pertama ke kantor Smart FM. Biasanya kan cuma sampai bawah ya. Oke. Tadi luar biasa sekali karena sempat naik lift. Sempat. Saya takut naik tangga tadi. Agak takut ya naik tangga. Kenapa? Ada trauma mungkin dengan tangga? Capek aja. Oh, capek aja. Oke. Temanya ini cukup menarik. Memulai bagaimana memulai dengan startup. Coba saya lihat. Memulai startup di era digitalisasi. Kalau kita ngelihat emang sekarang ini kalau bidang-bidang usaha memang hitsnya itu adalah startup memang ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh mengenai startup, kita mau tahu dulu nih. Sebenarnya Kak Dedi ini backgroundnya apa sih? Ya. Sebenarnya kalau saya sih lebih ke IT. Jadi kalau kita bicara background pendidikan itu semuanya IT, dari S1, S2, S3 itu IT semua. Jadi memang hidupnya itu ya serba digital, jadi nggak bisa jauh dari digital seperti itu. Oke, hidupnya di digital ya. Jadi kayaknya mulai dari bangun sampai tidurnya digital. Main handphone terus kan? Main handphone terus kan, digital. S1, S2 sampai S3 semuanya digital. Ya, komputer lah. Komputer. Jadi dulu pernah bekerja di mana nih? Sebelumnya? Kebetulan sebelum ke Makassar ini kan saya di Jakarta. Jakarta saya ngambil S2 sambil kuliah saya kerja juga. Sempat beberapa kali pindah kerja, salah satunya di IBM, salah satu perusahaan komputer ya terbesar di dunia seperti itu. Jadi memang sudah malang melintang di perusahaan-perusahaan teknologi, terutama di Jakarta kemarin. Oke, di Jakarta berarti banyak sekali pengalamannya ya? Iya, sangat banyak sekali. Oke, apa pengalaman yang bisa dibagikan selama bekerja di Jakarta? Pengalaman hidup sih sebenarnya lebih banyak. Kayaknya agak berat ya kalau kita ngomongin pengalaman hidup ya. Kayaknya pengalaman dia agak susah ya ini Smart Listener. Di sana, ketika saat bekerja di Jakarta kemudian balik ke Makassar, ada nggak perbedaan dalam sisi pekerjaan? Iya. Kalau kita bicara ya, terutama dari sisi atmosfer ya, Kakak Priscilla. Jadi atmosfer di sana itu memang sangat baik sekali untuk pengembangan kerja, terutama pengembangan diri. Bagaimana pada saat saya kembali ke Makassar ini ya betul-betul kayak seperti analoginya itu saya kayak kembali ke masa lalu. Oke. Artinya dari sisi sarana prasarana, kemudian infrastruktur itu, aduh saya bilang kita memang tertinggal jauh nih. Kita memang tertinggal jauh. Itu sekitar kurang lebih 10 tahun yang lalu saya kembali ke Makassar. Saya lihat memang sangat tumpang tindih sekali antara kita di Jawa sama kita di
Sulawesi, apalagi saya sering kemarin ke daerah timur juga, memang infrastruktur dari sisi IT itu memang sangat-sangat tumpang tindih, jauh. Sangat jauh berbeda ya? Sangat jauh berbeda, betul. Kalau boleh dikatakan mungkin 10 tahun yang lalu pada saat dari perpindahan dari ibu kota ke Makassar, perbedaannya itu mungkin kita seperti apa ya, sangat ketertinggalan, mungkin sangat tertinggal. Kalau tertinggal sih enggak, karena saya coba bandingkan ya SDM ya terutama ya. Kalau kita bicara SDM hampir sama lah ya. Cuman memang infrastruktur kita, kemudian sarana kita seperti internet, kemudian ya infrastrukturnya lah memang sangat jauh. Tapi kalau saya bilang SDM itu bisa diadu deh kalau SDM. Seperti itu. Sekarang ini ya berarti ya? 10 tahun yang lalu. Sekarang 10. sih mungkin sudah bisa lah ya, sudah bisa untuk kita bersaing di Jawa sendiri bisa sekali karena banyak anak-anak startup saya sudah migrasi ke Jawa dan memang mereka sangat diterima di pasar di sana. Oke, banyak anak-anak startup saya. Berarti banyak yang dididik nih untuk mereka membuat usaha startup. Kita tahan dulu untuk pendidikan anak-anak itu. Nah, waktu itu 10 tahun yang lalu apa kemudian yang dilakukan oleh Kak Dedi melihat sepertinya Makassar nih kota kesayangan saya sangat tertinggal sekali dengan ibu kota. Ya, jadi kemarin waktu saya kembali ke Makassar, saya coba bergaul dulu. Saya coba bergaul, saya cari di mana sih nih anak-anak IT kan, terutama programmer, kemudian animator dan lain-lain sebagainya. Akhirnya saya ketemu di satu tempat itu diinisiasi oleh salah satu BUMN di Makassar. Ada satu tempat itu namanya seperti perkumpulan anak-anak IT lah di Makassar. Nah, saya masuk di situ. Akhirnya saya ketemu, tidak lama sekitar 1-2 bulan saya kumpul. Akhirnya jadi yang namanya Startup Makassar. Oh, oke. Startup Makassar. Itu cikal bakal Startup Makassar ya. Akhirnya karena kita sering ngumpul, kita bikin Startup Makassar. Akhirnya nggak ada yang mau jadi ketua nih. Ya namanya organisasi kan harus ada ketua. Jadi biar ada nakodanya lah. Nggak ada yang mau jadi ketua, ya udah saya aja deh. Biar kita bisa tetap jalan, kita bisa tetap bangun ekosistem IT di Makassar. Ya udah Startup Makassar kita jalankan. Oke. Karena kalau kita ngelihat Kak Dedi ini untuk profesinya ini ada 2 nih. Ada sebagai CTO Make Indonesia, mungkin boleh diceritakan dikit? Ya, kalau CTO itu saya baru bergabung di Make Indonesia kurang lebih 5 tahun yang lalu, sekitar 2017-2018 saya agak lupa. Itu karena teman yang kebetulan yang kelola, yang punya, sahabat saya. Di situ saya sempat berbincang, saya bilang kenapa kita nggak digitalisasi nih barang nih, digitalisasi nih lembaga kursus, karena saya memandang ke depan ini digitalisasi itu akan semakin berkembang. Kita lihat sekarang bagaimana Indonesia sudah masuk ke 4.0 kan, semua serba digital. Nah, kemarin saya diskusi sama beliau, ya beliau setuju. Akhirnya saya coba bikinkan sebuah aplikasi, saya bikinkan sebuah proposal bagaimana sih digital Make Indonesia ini ke depannya. Nah, akhirnya secara perlahan ini bisa berkembang. Tapi kemarin ya kembali lagi kita dihempas oleh yang namanya COVID. Pandemi. Akhirnya betul-betul kita harus pure ke digital. Nah, ini yang menjadi tugas berat saya kemarin, bagaimana kita bisa melakukan digitalisasi aktivitas yang kemarin offline menjadi semua 100% online. Ya, di mana-mana orang di rumah aja, kemudian tidak ada yang namanya aktivitas di luar dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi PR besar saya kemarin. Nah, dan akhirnya di 2000 berapa ya? 2020 ya, 2019. Awal 2020. Ya, 2020. Bulan Maret tuh. Ya, akhirnya di situ saya lebih berpikir ke edukasi. Kenapa saya lebih berpikir ke edukasi? Karena memang masyarakat kita pada saat sebelum pandemi dan setelah pandemi itu sangat berbeda karakteristiknya, terutama kehidupannya. Di mana pada saat sebelum pandemi itu mungkin kita masih bisa bertemu secara offline, tapi pada saat pandemi yang tiba-tiba nih kita dipaksa untuk berdigital, di mana-mana kita harus serba daring dan lain-lain sebagainya. Dan pokoknya semuanya internet itu harus dimanapun. Dan akhirnya semua harus bertemu di depan laptop. Benar. Nah, dan di situ banyak aplikasi-aplikasi conference yang
booming sekali. Yang notabene kalau kita orang-orang itu sudah lama sekali tahu barang-barang ini, tapi yang masyarakat yang pada umumnya ini baru tahu. Makanya saya lebih ke edukasi soal digital pada saat itu. Tapi waktu itu emang banyak yang belum paham untuk mendigitalisasi tempat kursus itu sendiri. Berarti masih ini ya, masih manual ya, masih jadul. Karena kan gambaran kita dulu sekolah itu ataupun lembaga kursus itu ya ketemu dalam kelas. Offline ya? Ya, jadi kita ketemu mentor kita, ketemu guru itu ya di depan langsung gitu loh. Beda pada saat kita langsung beralih ke depan laptop, yang notabene ini kita bisa matikan video, kita bisa kuliah ataupun kita bisa kursus itu mungkin lagi mandi, lagi makan, nggak kelihatan kan? Nah itu yang agak susah kemarin. Bagaimana habitnya orang itu kita rubah secara drastis. Jadi agak susah. Lalu apa gebrakan apa yang kemudian Kak Dedi lakukan waktu itu? Jadi gebrakan yang paling signifikan ya untuk Make Indonesia kemarin itu ya saya bikin aplikasi yang memang memudahkan dia untuk konsultasi. Jadi pada saat ada kelas online, walaupun mereka itu tidak mampu untuk hadir secara tepat waktu ya, saya bikinkan konsultasi online langsung dengan mentornya via aplikasi sendiri. Jadi tidak menggunakan pihak ketiga seperti saya sebut aja ya, mungkin Google Meet, kemudian ada Zoom dan lain-lain. Jadi lebih ke aplikasi. Jadi bagaimana saya membuat teman-teman member nih bisa berinteraksi langsung dengan mentornya, bisa berinteraksi langsung dengan gurunya, tanpa ada sekat seperti yang saya bilang tadi, pihak ketiga, aplikasi seperti itu. Oke, wow, ini langsung dibuatkan aplikasinya ya. Mungkin juga kalau saya akan membuat aplikasi untuk pekerjaan saya juga bisa ya melalui. Tergantung pekerjaannya apa. Melalui Kak Dedi ini, karena smart listener Kak Dedi ini terkenal dengan hashtagnya yaitu SDD Cakep. Iya, follow aja Instagramnya, ini tambah banyak deh nanti nih followersnya. Dan memang ya kalau kita ngomongin soal digital itu sekarang semuanya harus tahu. Kalau dulu kan nggak perlu amat. Tapi memang sejak pandemi semua terpukul dan semua harus tahu gitu. Ya, semua harus tahu. Kalau tidak kita bakal ketinggalan. Nah melalui masa pandemi itu juga akhirnya banyak hal-hal yang tidak kita ketahui, sama seperti tadi contohnya untuk meeting itu kan tidak awam ya. Akhirnya anak-anak sekolah harus pakai aplikasi untuk ketemu orang tua yang tadinya mungkin nggak tahu sama sekali, akhirnya jadi mengerti itu kan. Jadi memang perubahan yang harus diikuti ya, mau nggak mau kita bukan teknologi yang mengikuti kita, tapi kita yang mengikuti teknologi. Kita ngomongin juga soal startup. Sekarang ini kan memang banyak usaha-usaha yang tidak terlalu laku mungkin ya, atau mungkin banyak bidang usaha yang saya gimana sih caranya untuk biar produk saya ini selain dikenal masyarakat menjadi jauh lebih besar lagi. Nah salah satunya adalah startup. Mungkin secara garis besar aja nih, kalau startup sendiri menurut Kak Dedi itu seperti apa? Ya, jadi begini, mungkin teman-teman smart listener bisa ini juga kan. Jadi startup itu sebenarnya dari sisi definisi ya, saya bilang ya Kakak Pris ya. Dari sisi definisi itu adalah sebuah bisnis, sama aja bisnis, tapi dia lebih ke pemanfaatan bidang teknologi. Ini kita bicara startup. Startup itu kemarin booming karena pada saat di Silicon Valley, yang waktu 2010-an kalau nggak salah, itu startup. Sebenarnya perusahaan rintisan. Kalau kita Indonesia kan perusahaan rintisan. Jadi bagaimana perusahaan ini dari nol bisa menjadi satu. Artinya dia merangkak naik. Nah kalau kita bicara startup juga, tidak bisa semua bisnis itu dibilang startup. Jadi mungkin lebih bisa dibilang perusahaan rintisan aja. Bisa dibilang startup pada saat dia menggunakan yang namanya teknologi informasi, pemanfaatan teknologi informasi. Nah, kalau kita bicara di sini sekarang, salah satu contoh dari Indonesia itu aplikasi-aplikasi banyak yang namanya startup, seperti banyak lah yang udah besar-besar lah ya. Banyak ojol online, banyak marketplace. Nah, itu yang bisa dibilang startup, baik itu dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Itu dia perusahaan startup. Apa aja sih bidang usaha yang bisa di startup-kan? Semua bidang. Semua ya? Semua bidang. Kita bercermin aja Kakak Pris, bagaimana teknologi ini bisa masuk di semua bidang. Ada tidak bidang di dunia ini yang tidak pakai teknologi? Nggak ada kan?
Nggak ada ya. Nggak ada. Bahkan sekarang bertani juga sudah pakai Ya. teknologi. Ya. Pertanian bagaimana memudahkan para petani yang dulu mungkin harus turun ke sawah, Betul. becek, sekarang kayaknya mobil-mobilnya udah dilengkapi tuh Ya. dengan teknologi, iya kan? Jadi memang sangat mendisrupsi hidup kita yang namanya teknologi. Bagaimana ya saya aja deh sendiri pribadi bangun tidur, sebelum tidur pasti lihat handphone. Tidak Iya. ada yang namanya aktivitas seperti dulu yang mungkin waktu saya SMP SMA yang belum pegang handphone, Iya. saya nggak tahu harus ngapain dan lain-lain sebagainya. Jadi memang pada saat kita masuk di era digitalisasi ini, semua kita dipaksa untuk mengikuti yang namanya teknologi. Bahkan untuk olahraga juga, smart listener sekarang ya, kalau nggak eksis kayaknya olahraganya nggak sah ya. Ya betul sekali. Iya. Bahkan sekarang sudah ada istilah lari konten ya. Setelah kontennya udah selesai, udah deh larinya juga udah berhenti ya. Apakah Kak Deddy juga seperti itu? Kalau saya lebih disebut pelari rekreasi sih. Karena smart listener, Kak Deddy juga ini adalah atlet ya. Atlet yang sangat ya dikagumi oleh remaja masa kini. Suka bersepeda juga Kak? Sepeda belum. Oh, Nanti belum tamatin ya? ini dulu, baru ganti lagi. Oh, tamatin apa nih? Lari. Sekarang lagi fokus lari, ditamatin dulu, baru ganti olahraga lagi. Oke. Nah, ini saya juga penasaran nih, kenapa kemudian Kak Deddy tuh bisa tertarik dengan dunia startup? Ya itu tadi yang saya bilang background saya itu memang IT. Jadi memang dari kecil saya sudah disuapi yang namanya IT. Teknologi ya? Ya, Dari SD. kecil berarti udah diajarin. Ya, SD aja itu saya sudah utak-atik yang namanya komputer. Yang memang komputer itu sangat besar sekali waktu dulu. Mungkin Iya. hampir sebesar meja nih, sebesar lemari. Komputer dulu ya, kita Iya, bicara dulu. Tapi saya sekarang belum kan lahir kali ya. ya mungkin saja. Makanya saya nggak tahu kalau ada komputer sebesar Ya. lemari ya. Sekarang kan komputer sudah luar biasa sekali. Iya. Bahkan handphone pun sudah bisa disebut dengan komputer. Nah, dari situ saya sangat tertarik bagaimana akhirnya setelah lulus SMA itu saya masuk ke kampus di Makassar, salah satu kampus Makassar yang memang fokusnya ke teknologi, IT lah. Nah, di situ saya banyak belajar mulai dari bahasa pemrograman, menjadi programmer, menjadi web designer, desain grafis dan lain-lain sebagainya. Nah, akhirnya saya lanjut ke S2. Nah, sambil S2 saya coba menjadi dosen juga. Kemudian saya coba dalami yang namanya web designer. Jadi lebih ke database expert, kemudian bagaimana sedikit menjadi hacker waktu itu, kemudian dan lain-lain sebagainya. Akhirnya karena kebutuhan dosen, saya harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, itu untuk kebutuhan dosen. Pada saat jenjang yang lebih tinggi itu saya sudah tidak bermain ke teknis lagi. Teknis itu dalam arti programmer, kemudian web designer. Jadi lebih ke mentoring aja. Bagaimana saya bisa melihat ataupun menciptakan programmer bagus, web designer bagus, desain grafis yang bagus dan lain-lain sebagainya. Jadi itu awal kenapa saya sangat tertarik dengan IT, karena memang dari kecil saya sudah dicekoki dengan yang namanya teknologi. Dari kecil, dan mungkin saja pada saat Kak Deddy baru lahir ini, sekarang mungkin di sampingnya udah ada komputer kali ya? Belum sih waktu itu. Oh belum. Apakah Anda Bjorka bukan ya? Oh, bukan. Siapa ya itu ya? Itu kan hacker yang lagi hit sekarang ini ya. Oke, Smart Listener, kita juga penasaran. Ini karena beliau adalah ketua startup ya. Startup apa sih yang pertama kali ditangani oleh Kak Deddy ini? Kami akan segera kembali di Senin Inspirasi. Jangan kemana-mana.